Salam para wibu cuy, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga tetap baik-baik saja ya. Dan jangan lupa sering-sering nonton Isekai Project agar nantinya bisa cerdas seperti Mimin. Setelah Mimin sebelumnya telah membahas anime Aoashi di episode ke-19-nya, pada kesempatan kali ini Mimin akan coba membahas lanjutan anime Aoashi versi manganya sob. Dimana setelah line up tim Besperion melawan Tokyo Musashino telah terbentuk, malah terjadi beberapa kejadian yang akan memecah kesatuan dari tim B sendiri. Jadi bagaimanakah sikap Ashito sendiri guna menyatukan kembali para pemain Esperion? Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi kita lanjut ke pembahasannya saja cuy. Check it out. Dalam rangka mempersiapkan segala hal guna memenangkan pertandingan melawan tim Tokyo Musashino, diketahui Tachibana, Ashito, serta Otomo sedang mencoba mengumpulkan informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Togashi. Mengapa dirinya dan Takeshima malah terlibat perkelahian hanya karena kesalahan yang terjadi di lapangan? Terungkap fakta melalui Asari yang menceritakan kejadian di masa lalu pada Ashito dan Otomo. Nampaknya Togashi pernah sekali diundang mengikuti training Akademi Esperion. Tepatnya 3,5 tahun yang lalu ia bersama 2 orang lainnya terpilih untuk latihan bersama para siswa akademi. Nampak kepercayaan diri dari raut wajah Togashi yang saat itu berdiri di depan para pemain akademi. Ia dengan sangat lantang mengatakan ingin menjadi seorang pemain profesional. Mendengar hal itu pun sontak membuat para pemain akademi mulai melihat Togashi dengan sangat serius. Mereka seperti tertantang tak ingin kalah dari Togashi. Belum selesai bercerita, Asari yang saat ini sedang dirundung kesedihan setelah dirinya kembali diturunkan ke tim B lantas menghentikan ceritanya itu. Di tempat berbeda, Tachibana yang berusaha mengumpulkan informasi dari Yuna pun lantas menemuinya di sana. Ia pun juga mulai menanyai Yuma tentang apa yang sebenarnya membuat Togashi seakan tak menyukai para pemain akademi. Yuma pun mulai menjelaskan bahwa Togashi sendiri menilai bahwa mental para pemain akademi saat ini sangatlah rapuh. Hal ini terjadi ketika 3 tahun yang lalu Togashi yang saat itu sedang berlatih ronde atau kucing-kucingan bersama para pemain akademi. Ia malah disapa oleh pelatih Fukuda yang nampak akrab dengan Togashi. Pelatih Fukuda mengatakan permainan ronde Togashi sudah jauh lebih baik sejak terakhir kali mereka bertemu. Di sisi lain, para pemain akademi yang melihat hal itu pun nampak terkejut mengetahui Togashi bisa begitu akrab berbincang dengan Fukuda yang sangat mereka kagumi. Hal ini pun kemudian mengundang salah satu pemain akademi Kuroda untuk mengakrabkan diri dengan dirinya. Awalnya Togashi merasa risih kenapa Kuroda malah mencoba mendekatinya di samping teman-temannya kecuali Yuma yang saat ini tak sedikit pun respect pada Togashi. Kuroda pun menjawab bahwa itu adalah hal yang sudah biasa terjadi. Mengingat setiap pemain di akademi sangatlah serius menjadi profesional dan tak memikirkan orang-orang di sekitarnya. Kuroda menambahkan untuk tak terlalu memikirkan hal itu dan meminta Togashi bersiap karena dirinya masuk line up laga latih tanding melawan tim lokal sore nanti. Mendengar hal itu pun Togashi yang sangat senang dirinya bisa ikut berpartisipasi dalam pertandingan mulai bersemangat di sana. Tak hanya itu, Kuroda juga menawarkan pada Togashi agar melakukan kombinasi di antara keduanya di lapangan. Dengan memanfaatkan tinggi badan Togashi, Kuroda yakin kombinasi mereka berdua akan berjalan baik dalam permainan. Kemudian singkat cerita laga latih tanding pun dimulai. Diperlihatkan Togashi dibuat sangat terpesona oleh permainan rekan setimnya yang sangat menakjubkan. Ia mulai bersemangat untuk terus bermain di tim tersebut. Bahkan Togashi berpikir dengan permainan indah timnya itu akan segera membawa dirinya menjadi seorang pemain profesional. Namun sayang terlepas dari hal itu, Togashi juga sadar bahwa permainan tim Esperion hanya terfokus pada para pemain akademi dan membedakan peserta latihan yang saat ini tergabung di sana. Hal itu pun agaknya membuat Togashi sedikit merasa kesal dibuatnya. Kemudian di satu momen sebuah umpan panjang lantas diarahkan kepada Togashi yang berdiri bebas di depan gawang. Di sini Togashi yang melihat pergerakan Kuroda mulai mengingat perkataan Kuroda sebelumnya yang ingin membuat kombinasi bersama Togashi. Tanpa pikir panjang, Togashi pun langsung menyundul bola memberikan umpan pada Kuroda.
Di sini setelah meloloskan Kuroda 1-1 melawan kiper tim lawan, Togashi sangat yakin Kuroda akan mampu mencetak gol bagi timnya. Namun sayang bukannya menendang, Kuroda malah memberikan back pass pada Togashi yang ada tepat di belakangnya. Tak siap dengan umpan tersebut, Togashi hanya bisa terdiam membiarkan bola melewatinya. Sontak akibat hal itu pun peluang mencetak gol bagi tim Esperion terbuang sia-sia yang membuat beberapa rekannya lantas menyalahkan Togashi. Sementara itu setelah laga usai dengan kemenangan Esperion 8-0, Togashi yang melihat Takeshima membawa beberapa wanita mulai menghampirinya di sana. Namun di sini Takeshima berdalih mereka hanyalah teman menonton pertandingan tersebut. Takeshima menambahkan dirinya selalu bisa memisahkan antara sepak bola dan kehidupan pribadi. Tak ingin menambah masalah, Togashi lantas berlalu pergi meninggalkan Takeshima. Namun di saat akan pergi, Takeshima malah menyindir Togashi yang tak bisa menyelesaikan peluang terbuka yang ada di depannya. Sontak mendengar perkataan Takeshima itu pun lantas membuat Togashi sangat kesal. Esok harinya dua peserta latihan lainnya memutuskan untuk pulang meninggalkan training camp di sana. Mereka berdua mengatakan bahwa level permainan tim Esperion sangat berbeda jauh dengan level permainan mereka. Dua peserta latihan juga menambahkan jikalau para pemain Esperion sendiri seperti tak melihat mereka ada di lapangan. Dan hal itu pun lantas membuat para peserta latihan menjadi sangat sengsara. Mereka seakan kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan para pemain akademi. Togashi yang merasa terkejut mendengar hal itu pun mulai berpikir mungkin para pemain akademi Esperion hanya menjadikan mereka bertiga sebagai alat untuk latihan saja. Namun di saat mereka sedang membicarakan sikap acuh pemain Esperion, tanpa diduga para pemain Esperion sendiri itu malah ada di belakang mereka. Togashi pun lantas langsung menanyakan pada mereka apakah para pemain Esperion tak akan bereaksi mendengar hal tersebut. Tak ingin berdebat, Kuroda malah hanya menjelaskan tentang keputusannya mengoper pada Togashi sebelumnya. Ia mengatakan alasan Kuroda tak menendang karena ia menganggap kesempatan untuk mencetak gol akan jauh lebih besar jikalau dirinya mengoper pada Togashi yang berdiri bebas. Mendengar hal itu pun Togashi mengatakan apakah Kuroda tak ada niatan untuk mencetak gol. Bukanlah mencetak gol sebanyak mungkin adalah hal yang paling penting dalam sepak bola sendiri, ujar Togashi tak terima. Namun di sini Kuroda kembali menyangkal bahwa tak ada gunanya mencetak gol jika hal itu tak bisa membawanya ke tingkat profesional. Bukannya sebuah pertandingan persahabatan tak akan dihitung sebagai kemajuan seorang pemain, ungkap Kuroda. Selain itu Takeshima kembali menyindir Togashi tentang kesalahan Togashi sebelumnya. Bagaimana bisa dirinya melewatkan kesempatan terbuka di depan mata Togashi? Sebagai seorang penyerang, Togashi seharusnya bisa bereaksi sangat cepat untuk mencetak gol ke gawang lawan. Tak terima dengan perkataan itu, Togashi langsung berteriak bahwa seseorang yang lebih memilih mengumpan di saat seperti itu adalah ia yang belum sama sekali bermain sepak bola. Kuroda pun bereaksi mengatakan bahwa nampaknya Togashi jauh berbeda dengan para pemain akademi. Singkat cerita, tibalah hari latihan terakhir bagi Togashi dimulai. Nampak kepala pelatih Esperion saat itu yakni pelatih Fukuda hadir guna melihat perkembangan para pemainnya. Pelatih Fukuda juga nampak sedang memberikan semangat pada Togashi yang sedang menjalani tes terakhirnya itu. Di sisi lain, walaupun tak senang akan pertandingan itu, Togashi masih berusaha tampil maksimal agar bisa lolos dalam training tersebut. Sejurus kemudian di sini saat Togashi mendapatkan bola, Kuroda nampak meminta Togashi mengoper pada dirinya. Melihat ruang bebas di sisi Kuroda, Togashi pun mengoper dan langsung berlari lagi ke depan. Seakan mengerti dengan pergerakan Togashi, lagi-lagi Kuroda mengembalikan bola tepat di kaki Togashi. Terlintas di pikiran Togashi permainan tim Esperion saat ini sangat berbeda jauh daripada sebelumnya. Ia seakan tak lagi dijadikan alat oleh para pemain akademi sendiri. Namun di saat Togashi meminta backup, para pemain bertahan malah tetap berada di posisinya tak seperti sebelumnya. Di mana seperti yang kita ketahui dalam pertandingan persahabatan sebelumnya, walaupun bermain sebagai back tengah, Takeshima sering sekali maju ke depan membackup serangan. Namun di pertandingan kali ini ia malah hanya diam di posisinya itu sembari melihat ke arah lainnya. Togashi pun mulai menyadari bahwa para pemain Esperion saat ini seperti tak sedang melihat lawan. Mereka hanya terfokus pada hal lain yang ada di pinggir lapangan. Namun di sini untungnya Kuroda diperlihatkan bergerak maju ke depan untuk menerima umpan dari Togashi.
Melihat hal itu pun Togashi tanpa pikir panjang memberikan bola dan meloloskan Kuroda di depan gawang. Dan di sini saat Kuroda menerima bola tanpa ragu, ia langsung menendang ke arah gawang dan berhasil membuat dirinya mencetak gol bagi timnya. Diketahui walaupun saat itu Togashi bebas berdiri di sana, Kuroda yang takut jika ia mengoper pada Togashi malah akan seperti sebelumnya. Kuroda pun akhirnya memilih menendang bola sendiri. Sontak melihat permainan Kuroda yang berbeda itu pun Togashi langsung mendatangi Kuroda di sana. Yang sedari tadi sudah kesal melihat permainan tim Esperion sangat berbeda sejak kepala pelatih menonton mulai menarik baju Kuroda sembari memberitahukan keresahannya. Nampaknya hal inilah yang kemudian membuat kesenjangan terjadi antara Togashi dan para pemain akademi Esperion lainnya.